Rahasia Perpustakaan. Karya Al-Fatihah Rizky. Madeline cucuku, perpustakaan ini sudah menjadi tanggung jawabmu sekarang. Kau sudah berumur 14 tahun, nak. Sesuai dengan wasiat kedua orang tuamu, sekarang adalah saatnya kau menjaga perpustakaan ini dan seluruh isinya, ujar Mr. Albert kepada cucu bungsunya, Madeline. Apakah benar, Kek? Sebelumnya kan aku belum pernah memasuki perpustakaan manapun. Lagi pula, apa istimewanya perpustakaan ini? Madeline yang sama sekali belum pernah memasuki perpustakaan dan belum tahu isi dari perpustakaan itu, tak kuasa menahan seluruh pertanyaan yang masih tersimpan di benaknya. Sehingga ia melontarkan banyak pertanyaan. Nanti kau pasti akan mengetahuinya, cucuku. Jika kau sudah siap, kau boleh langsung memasuki perpustakaan itu, nak. Nenek akan selalu mendukungmu, kata Miss Albert. Madeline, atau yang sering disapa Maid, merupakan anak perempuan cantik yang dalam kesehariannya selalu ceria, memberikan senyuman manis kepada orang-orang di sekitarnya, dan tidak enggan untuk menolong kakek ataupun neneknya. Orang tuanya sudah tiada sejak ia berusia 2 tahun. Ia anak sematawayang. Tubuhnya ramping, bola matanya coklat, dan rambutnya hitam kecoklatan. Madeline adalah anak yang pintar. Sebelumnya, ia hanya membaca buku dari rak kecil di kamarnya, ataupun lewat internet. Ia sangat menyukai buku. Suatu kebiasaannya yang sangat unik, setelah membaca buku, Madeline pasti langsung mencatat sinopsis dari buku tersebut, kemudian menghiasnya. Ya sudah, sekarang sudah malam, dan sepertinya kalian berdua sudah sangat kelelahan. Jadi saatnya tidur sekarang. Mimpi indah, Madeline cucuku, ujar Miss Albert. Pagi hari, Madeline terburu-buru sekali. Ia tidak ingin tertinggal sarapan kali ini. Nah, akhirnya kau datang juga, Matt. Mari makan bersama. Mr. Albert mempersilahkan Madeline untuk duduk di salah satu kursi kayu dengan cushion bermotif shabby chic. Bagaimana, nak? Kau sudah siap memasuki perpustakaan itu? Tanya Miss Albert. Iya, Nek. Tapi apa yang dimaksud dengan perpustakaan itu? Dalam arti tradisional, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Lalu, apakah perpustakaan itu menyeramkan? Perpustakaan bisa dikatakan menyeramkan apabila salah satu dari diri kita melakukan keburukan. Namun bisa juga dikatakan menyenangkan apabila kita menikmati petualangan dalam sebuah buku, cucuku. Tak sampai 30 menit, Madeline sudah selesai makan. Miss Albert langsung mengantarnya menuju perpustakaan itu. Pintu kayu perpustakaan ini menimbulkan suara yang berat sekali, ucap Madeline dalam hati. Mungkin karena sudah tua dan kurang dirawat. Nah, sekarang kau bebas melakukan apa saja di sini. Pintunya biarkan saja terbuka ya,
Jika ada keperluan, kau bisa memanggil salah satu dari kami. Oke? Tutur Miss Albert. Madeline mengangguk. Langkah pertama, Madeline cukup takut. Namun ia sangat semangat. Ia menyimpulkan bahwa perpustakaan adalah sebuah ruang yang di dalamnya terdapat banyak rak-rak, berisikan buku-buku dari segala kategori. Nah, agar lebih mudah dalam membaca, buku-buku tersebut harus diklasifikasikan. Kita bebas mengklasifikasikannya berdasarkan apa saja. Contohnya, berdasarkan jenisnya, warnanya, ukurannya, ataupun huruf pertama dalam judulnya. Madeline selain mencintai buku juga menyukai seni. Hidup tanpa menikmati seni adalah hidup tanpa menikmati hidup. Maka dari itu, Madeline memilih untuk mengklasifikasikan buku lewat warnanya. Buku yang warnanya cerah diletakkan paling atas, sedangkan buku yang warnanya gelap diletakkan paling bawah. Saat Madeline sudah selesai membariskan buku, tiba-tiba ada sebuah buku usang bersampul coklat yang jatuh. Kira-kira itu suara yang tepat di telinga Madeline. Judulnya Buku Rahasia. Hanya hati yang baik yang dapat menggunakannya. Dengan senang hati, ia mengambil buku tersebut. Kemudian duduk di sebuah sofa kecil yang ada di perpustakaan itu. Halaman pertama bertuliskan, "Untuk Madeline, putri kecil kami tersayang. Buku ini kami persembahkan untukmu." Halaman selanjutnya kosong melompong. Kemudian di halaman ketiga dan seterusnya bertuliskan, "Tuliskan segala pertanyaanmu yang masih terpendam. Caranya mudah, kau hanya perlu menuliskannya pada baris di bawah ini. Kemudian tutup buku ini dan kau harus membaca tamat satu buku terlebih dahulu. Kemudian membuka kembali buku ini. Jawabannya sudah tersedia." Madeline terkejut. Ia tahu dirinya masih memiliki segudang pertanyaan yang harus ia tuliskan di buku ini. Baiklah, ia mulai memandang sekitar. Ya, dinding perpustakaan ini kelihatan seram dengan wallpaper bermotif American Classic. Pertama-tama ia mengatur nafasnya. Kemudian ia menuliskan pertanyaan pertamanya. Kenapa dinding perpustakaan ini terlihat seram dengan wallpaper ini? Alangkah indahnya apabila perpustakaan ini berwarna hijau. Sangat fresh. Kemudian dia menutup kembali buku itu. Madeline mulai mencari sebuah buku yang berwarna hijau, warna yang tadi dia usulkan. Setelah mencari-cari, akhirnya ia berhasil mendapatkan sebuah buku yang berjudul Petualangan dalam Dunia Mimpi. Ia kembali duduk di sofa, mencoba membaca buku itu dengan tenang. Sekarang ia tak perlu menuliskan sinopsisnya. Ya, semenjak ia memasuki perpustakaan ini, apapun yang ia baca mudah untuk diingat. Dalam buku itu dikisahkan seorang anak perempuan cantik yang senang sekali memimpikan apa yang ia inginkan. Suatu hari, seseorang peri datang dan memberinya sebuah hadiah. Anak itu dapat bertualang langsung ke dalam dunia mimpinya. Namun setelah 12 jam, ia harus kembali pulang. Ya, sudah selesai.
Keluh Madeline setelah 20 menit membaca. Tanpa berpikir panjang, ia langsung membuka kembali buku yang pertama tadi. Dengan hati yang sangat semangat, ia mendapati isinya yang bertuliskan, "Itu karena dirimu mengatakan bahwa pintu kayu perpustakaan itu menimbulkan suara yang berat. Sama saja dengan kau melakukan sebuah keburukan. Untuk mendapatkan warna hijau yang fresh, kau harus berbuat sebuah kebaikan." Madeline tersadar. Jendela di sisi perpustakaan belum dibuka. Pantas saja dari tadi ia merasa sedikit kepanasan. Setelah jendela berhasil terbuka dengan lebar, seluruh dinding perpustakaan bercahaya. Cahayanya sangat terang. Madeline pun menutup matanya untuk beberapa detik. Ketika kedua matanya terbuka, seluruh dinding perpustakaan itu berubah warnanya menjadi hijau. Ini keajaiban. Madeline sekarang sudah tidak takut lagi dengan perpustakaan ini. Ia mulai membuka lembaran baru di buku itu. Menuliskan pertanyaan baru. Bagaimana caranya agar tidak takut lagi dengan perpustakaan ini? Dan bagaimana caranya agar kita bisa merasakan apa yang sedang kita inginkan? Setelah tamat membaca sebuah buku yang kedua, ia pun membuka buku itu kembali. Di situ muncul sebuah jawaban. Caranya, kau tidak boleh berburuk sangka tentang perpustakaan ini. Sungguh-sungguhlah dalam membaca. Kemudian akan muncul segala suasana yang kamu inginkan. Sekarang ia sudah dapat menemukan apa yang ia inginkan. Ia mengambil sebuah buku bersampul oranye yang berjudul Spring I'm Coming. Ia sangat menginginkan suasana musim semi, banyak bunga-bunga baru yang tumbuh. Dan seketika, wow, cahaya yang sangat terang itu kembali muncul. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Kemudian muncul suasana yang ia inginkan. Suara gemericik air dapat ia rasakan. Sepersekian detik sebelum Madeline ingin berteriak bahagia, muncul suara yang sangat indah. Madeline, anak kami tercinta. Maafkan kami yang tidak dapat merawatmu sejak kau berusia 2 tahun, sayang. Hanya perpustakaan ini yang dapat kami berikan untukmu. Ingat, nak, membaca itu sangat menyenangkan. Sebaik-baik sahabat adalah buku. Buku membantumu menggapai apa yang kamu inginkan. Dengan buku, kau akan semakin cerdas. Tetap jadilah seorang anak yang cerdas, yang terus ceria. Tebarkan kebahagiaan pada seluruh orang di sekitarmu. Jangan lupa bantu kakek dan nenek. Dan jangan lupakan kami, orang tuamu, mama dan papa. Mungkin terasa sangat berat bagimu, nak. Dan maaf, sudah saatnya kami untuk pergi. Selamat tinggal, Madeline. Madeline menitikkan air matanya. Aku akan terus mengingat kalian. Selamat tinggal, Mama dan Papa. Aku sangat mencintai kalian. Sama seperti aku mencintai kakek dan nenek. Aku berjanji akan terus membaca dan berusaha sekuat tenagaku untuk menjaga perpustakaan ini. Aku yakin suatu hari nanti aku akan sukses berkat semua buku ini.
Rasanya tidak ingin keluar dari sini sebelum aku dapat membaca seluruh buku di dalam perpustakaan ini. Terima kasih, Papa, Mama. Ia memeluk erat buku rahasia itu. Sebelum terdengar sebuah teriakan, Madeline, sudah saatnya makan siang. Cepat kemari, nak. Mr. Albert dan Miss Albert memang yang terbaik.